Mungkin teman-teman udah nyobain beberapa aplikasi produktivitas di Mac atau MacBook dengan embel-embel gratis, tapi pas udah nyobain aplikasinya, ternyata ada limit pemakaiannya, atau malah cuma free trial aja, dan ujung-ujungnya harus berlangganan juga. Nah, kalau teman-teman juga ngalamin hal tersebut, video kali ini pas banget karena saya udah rekapin aplikasi-aplikasi Mac terbaik yang beneran gratis dan bakal bikin workflow kalian jadi lebih cepat dan efisien. Yang jelas ini bukan soal aplikasi yang bikin tampilan lebih cantik atau cuman estetika belaka aja ya. Tapi ya rahasia bikin Mac kalian jadi mesin produktivitas tanpa harus keluar uang sepeser pun. So, langsung aja kita bahas. Aplikasi pertama dan sekaligus jadi andalan saya banget adalah Mackie. Ini adalah aplikasi clipboard buat di Mac. Kalau teman-teman yang biasanya pakai laptop Windows, mungkin udah familiar ya sama clipboard ini. Jadi simpelnya clipboard itu semacam penyimpanan sementara dari beberapa teks atau gambar yang sebelumnya udah kita copy dan nantinya bisa di-paste tanpa harus copy lagi. Nah, sayangnya di Mac itu nggak ada fitur bawaan clipboard kayak di Windows. Tapi dengan aplikasi Mackie ini, teman-teman bisa punya clipboard seperti di Windows. Cara pakainya juga simple. Kalau teman-teman udah install, bakal ada icon di menu bar yang bisa kalian klik. Atau bisa juga pakai shortcut Command plus Shift plus C. Terus pilih teks atau gambar yang mau di-paste. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini banyak banget histori kopian saya. Atau kalau bingung karena saking banyaknya kopian di sini, kalian juga bisa search teks yang kira-kira mau di-paste. Dan buat fitur search ini sih, di clipboard Windows aja bahkan nggak ada ya setahu saya. Kalau dilihat di App Store, aplikasinya emang berbayar ya, 169.000 sekali bayar. Tapi tenang dulu, karena ini open source, teman-teman bisa langsung secara gratis download di website Mackie-nya. Penjelasan lengkap soal aplikasi Mac ini juga udah pernah saya bahas di video terpisah. Kalau teman-teman penasaran, tinggal cek aja, link videonya udah saya taruh di deskripsi. Aplikasi produktivitas berikutnya yang nggak kalah keren adalah Latest. Ini adalah aplikasi buat update aplikasi. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi biasanya aplikasi yang terinstall di MacBook, mau itu dari App Store atau dari pihak ketiga, setiap ada update, teman-teman perlu masuk ke App Store buat klik update aplikasinya. Dan kalau aplikasi yang dari luar, perlu buka apps-nya satu-satu buat update. Nah, kalau pakai aplikasi Latest ini, teman-teman bakal dikasih tahu mana aplikasi yang rilis update. Jadi teman-teman bisa update semua aplikasi di Mac dari satu tempat aja. Mau itu yang dari App Store atau dari luar App Store, semuanya bisa. Jadi nggak perlu lagi ribet buka App Store atau ngecek update satu persatu aplikasi pihak ketiga. Dan ini jelas menghemat waktu banget ya. Terus pastinya semua aplikasi teman-teman bakal selalu dalam versi terbaru tanpa keribetan. Aplikasi selanjutnya yang bakalan kepake banget kalau teman-teman baru pakai Mac adalah Cheat Sheet. Jadi aplikasi ini bakalan ngasih tahu shortcut dari semua aplikasi yang lagi dipakai. Dan ini bisa running di semua aplikasi baik yang bawaan Mac atau aplikasi pihak ketiga. Buat cara pakainya teman-teman tinggal press and hold tombol command selama beberapa detik dan akan muncul pop-up yang nampilin semua shortcut yang available di aplikasi yang lagi teman-teman buka. Aplikasi ini pasti bakalan kepake banget sih buat teman-teman. Apalagi shortcut itu kan banyak banget ya variasinya. Dan defaultnya di Mac itu udah ada tapi kepisah-pisah. Jadi biar nggak capek-capek nyari shortcut, pakai cheat sheet ini bakalan mempermudah workflow teman-teman. Aplikasi berikutnya ada Grab to Text. Aplikasi ini bisa dipakai buat mengekstrak teks dari gambar atau screenshot di Mac kalian. Aplikasi Grab to Text ini pakai sistem OCR ya. Jadi dia bakalan bisa recognize teks dari area yang terseleksi di layar Mac dan bisa di-copy teksnya langsung. Jadi bakalan kepake banget kalau sering copy teks buat kebutuhan nulis atau mau ekstrak teks dari layar. Dan kerennya lagi, di Grab to Text ini, teman-teman juga bisa nyimpen history dari 10 teks terakhir yang teman-teman copy dari hasil ekstrak tadi. Saya sendiri biasanya pakai buat copy teks dari video YouTube atau copy teks dari Zoom meeting. Jadi saya tinggal copy aja terus di paste atau di search.
Dan pastinya ini bikin workflow jadi lebih cepat sih. Jadi nggak perlu lagi ketik manual teksnya. Aplikasi selanjutnya Itsikal. Kayaknya belum banyak orang yang tahu ya aplikasi ini. Padahal sebenarnya aplikasi ini ringan tapi bakal kepake banget buat ngatur agenda. Jadi ini adalah aplikasi mini kalender yang setelah diinstal bakalan muncul di menu bar bagian atas. Dan ikonnya juga kelihatan minimalis ya. Dia langsung nunjukin tanggal di hari ini. Terus kalau ikonnya diklik, bakalan muncul kalender bulan berjalan yang bisa digeser-geser ke bulan berikutnya atau bulan sebelumnya. Dan kalau klik titik di tengah ini, bakalan pindah ke tanggal hari ini. Kalau teman-teman gak mau klik buat geser, di sini juga bisa drag ke bawah buat nampilin kalender 2 bulan sekaligus. Terus kalau teman-teman perhatikan, di bagian bawah kalender, kalau di bulan bersangkutan ada hari libur tanggal merah atau hari besar, dia bakal langsung munculin keterangan detailnya di sini. Ini karena aplikasi kalendernya sudah terintegrasi sama kalender bawaan Apple. Dan kalau diklik baru akan kebuka ke aplikasi kalendernya Apple. Kerennya lagi, di sini juga teman-teman bisa langsung nambahin jadwal atau agenda dan bakal langsung terrecord di Apple Calendar juga. Dengan aplikasi Itsikal ini bakal memudahkan teman-teman kalau mau cek atau nambahin agenda. Jadi bisa langsung akses dari menu bar aja dan nggak perlu harus buka Apple Calendarnya dulu. Oke, berikutnya ada aplikasi Alt-Tab. Teman-teman yang biasanya pakai laptop Windows pasti udah sering banget pakai Alt-Tab buat pindah-pindah antar aplikasi. Dan kalau di laptop Windows sendiri, pas dipencet Alt-Tab bakalan tetap kelihatan jendela aplikasi yang lagi dibuka kayak gini. Sementara kalau di Mac, tombolnya itu pakai command plus tab. Tapi itu pun nggak kelihatan jendela aplikasi yang lagi dibuka, jadi cuman icon aplikasinya aja. Nah, dengan aplikasi Alt-Tab ini, teman-teman bakal bisa dapetin experience yang sama persis kayak di laptop Windows pas pindah-pindah antar aplikasi, karena dia bakal tetap kelihatan jendela aplikasinya kayak gini. Nah, tapi karena tombol defaultnya Command plus Tab itu udah kepake buat shortcut bawaan Apple, jadi di sini teman-teman pencetnya tombol Option plus Tab. Atau kalau mau custom sendiri, kombinasi tombolnya juga bisa. Jadi buat teman-teman yang suka pindah-pindah device antar Mac dan Windows, atau pengen banget dapet tampilan mirip di Windows pas switch antar aplikasi, ini bakalan kepake banget. Aplikasi di urutan terakhir ada Monitor Control Lite. Aplikasi ini bakalan kepake banget kalau teman-teman pakai monitor eksternal. Jadi aplikasi ini bakal ngebantu adjust brightness layar monitor tanpa perlu tekan tombol-tombol yang ada di monitor. Jadi cukup drag slider yang ada di menu bar buat naikin atau nurunin brightness monitornya. Selain itu di bagian setting, teman-teman juga bisa nyesuaiin pengaturannya lebih advance lagi. Misalnya bisa adjust brightness monitornya pakai shortcut, terus bisa custom iconnya, dan masih banyak lagi. Oke, jadi itu tadi beberapa aplikasi produktivitas yang mungkin teman-teman bisa coba buat di Mac atau MacBook. Sebenarnya kalau ngomongin aplikasi produktivitas itu banyak banget ya. Mungkin next time saya akan coba bahas aplikasi produktivitas lain yang memang nggak gratis sih, cuman harganya masih tergolong affordable. Jadi jangan lupa subscribe channel ini supaya nanti nggak ketinggalan video terbarunya. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.